program strategis yang sudah dirancang oleh Presiden Joko Widodo, mulai dari hilirisasi sumber daya alam hingga pembangunan ibu kota Nusantara akan dilanjutkan. Selaku Deputi Politik 5.0, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto mengatakan program tersebut bahkan menjadi flagship dari Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Tidak hanya dilanjutkan, akan dilakukan percepatan pada program strategis Jokowi sehingga bisa tercapai Indonesia unggul. Pasangan Pilpres 2024 Ganjar Mahfud memiliki visi menuju Indonesia unggul dengan 8 misi gerak cepat. Didiskusikan secara serius dengan menteri dan kepala lembaga yang terkait dalam forum-forum akademik, 8 gerak cepat diharapkan dapat mewujudkan manusia Indonesia unggul berbasis teknologi. 8 program itu antara lain mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Kemudian mempercepat penguasaan sains dan teknologi, serta mempercepat pembangunan ekonomi berdikari, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Tak hanya itu, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Lalu, mempercepat pelaksanaan demokrasi substansif, penghormatan HAM, serta supremasi hukum yang berkeadilan. Terakhir, mempercepat mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Seperti diketahui, Andi Wijayanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional untuk menjaga netralitas dan ingin fokus menjadi Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Pemirsa, tidak hanya siap kabarnya TPN Ganjar Mahfud disebut sangat kompak dan seluruh tim pemenangan juga diyakini bekerja untuk saling melengkapi, di mana struktur dan pemangku jabatan di masing-masing divisi pun sudah semakin lengkap. Salah satunya di pemenangan melalui strategi politik, di mana politik 5.0 menangkan Ganjar Mahfud. Ini tentunya akan menjadi tema pembahasan one on one untuk episode malam ini. Ya pemirsa, siap tempur untuk pemilu 2024. Tim TPN Ganjar Mahfud siap memenangkan pasangan Capres dan juga Cawapresnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sejumlah nama juga telah diumumkan Ketua Tim Pemenangan Nasional untuk menjabat sebagai jajaran deputi. Satu di antaranya Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0, yang bukan kali pertama ini dipercaya sebagai think tank pemenangan calon presiden bagi Indonesia. Dan kini namanya pun kembali muncul di publik. Dan sudah hadir di studio One on One Sindo News TV, Bang Andi Wijayanto selaku Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam Bang Andi. Kita terakhir ngobrol-ngobrol waktu itu akhirnya ketemu tuh nama Politik 5.0 gitu. Kenapa Bang? Namanya akhirnya 5.0. Menyadari ada perubahan karakter pemilu 2024 yang berbeda dari pemilu 2014-2019. Yang pertama, mayoritas pemilihnya adalah anak muda. Dan yang kedua, anak-anak muda ini akan lebih akrab dengan gadget, dengan teknologi. Sehingga ini akan menjadi pemilu muda dan pemilu digital pertama di Indonesia. Karena itu sebagai tugas saya di deputi politiknya, kami juga kemudian harus bisa mengadopsi teknologi, ya, sehingga betul-betul bisa memahami apa yang beredar di platform-platform media dan memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk mencari pola-pola dan strategi-strategi kampanye yang bisa relevan dengan konstituen yang ingin kami dapatkan. Dan sebenarnya kan nama Mas Andi ya kalau dibilangnya ya. Kalau nama Mas Andi kan sebetulnya ada beberapa kali muncul nih untuk memenangkan presiden. Dan salah satunya sekarang Ganjar gitu. Dan saat itu memang udah nggak berpikir panjang, udah deh pokoknya siapapun yang diusung oleh PDI Perjuangan
saya maju, meskipun pada waktu itu belum jelas kan kemana nih kakinya Presiden Jokowi saat itu. Iya, untuk saya ya politik itu sederhana, ya tidak ruwet. Ayah saya merupakan satu purnawirawan jenderal yang ketika Orde Baru berakhir memulai reformasi langsung memutuskan untuk bergabung ke PDI Perjuangan bersama Ibu Mega. Gitu ya. Saya pernah bertanya ke ayah saya, kenapa sih gabungnya ke PDI Perjuangan, ke Ibu Mega? Lalu ayah saya menjawabnya, saya Pancasilais, saya memilih orang yang saya yakini tidak akan pernah berpindah dari Pancasila, dan itu pasti anaknya Bung Karno, Ibu Mega. Sederhana saja penjelasannya. Jadi sejak itu sampai hari ini dalam peristiwa-peristiwa atau keputusan-keputusan politik, keputusan saya tidak pernah sulit ya, melihat bagaimana ideologi merah bergerak, dan di situ saya berada. Berarti sebenarnya pada saat diminta untuk bergabung menjadi Deputi Politik 5.0, sesederhana itu hanya karena di sini adalah ideologi Pancasila, Soekarnois, sebatas itu aja? Ya, bahkan tidak perlu mikir kalau saya begitu tahu bahwa Mas Arsyad ditugasi untuk membantu pemenangan Ganjar, lalu Mas Arsyad bertemu saya, saat itu saya tidak tahu saya akan ditugasi apa, langsung saya bilang saya bantu dalam posisi apapun, mau di luar tim, mau di dalam tim, saya akan bantu sepenuhnya. Lalu kemudian Mas Arsyad memberikan tugas, mempercayakan saya untuk menjadi Deputi Politik 5.0 itu. Dan sampai rela mundur dari posisi Gubernur Lemhanas nih Mas Andi, karena kalau nggak salah waktu itu boleh kan ya untuk tidak mundur? Secara aturan boleh. Ya, secara aturan saya boleh cuti, misalnya tetap menjabat sebagai gubernur. Tapi saya melihat Lemhanas sebagai lembaga sekolah yang didirikan oleh Bung Karno, itu tugasnya kan mencetak pemimpin bangsa. Sehingga kalau dilihat sekarang Panglima, Kapolri, 3 kepala staf angkatan itu semuanya lulusan Lemhanas. Ya, sementara TNI dan Polri dalam aturan kita harus netral. Jadi saya tidak ingin Lemhanasnya kemudian dalam 100 hari ke depan selalu terseret-seret dengan isu netralitas karena gubernurnya memutuskan masuk menjadi bagian dari tim pemenangan nasionalnya Mas Ganjar. Jadi ketika Mas Arsyad secara terbuka mengumumkan saya sebagai deputi di TPN hari Rabu, saya kembali ke kantor meminta sestama saya untuk membuat undangan jam pimpinan ya, hari Senin. Di hari Senin itu saya pertama kali menyampaikan secara terbuka kepada seluruh staf Lemhanas bahwa untuk netralitas Lemhanas saya memutuskan mundur. Berarti memang se-strict itu ya kalau Mas Andi, kalau diperhatikan ya, lurus-lurus saja ya kayak tadi yang Mas Andi bilang. Iya ya, politik itu ruwet. Jadi di diri kita masing-masing harus jangan bisa ikut-ikut membuatnya sederhana gitu aja. Dan gini Mas Andi, saat itu kan bahkan sampai sekarang ini orang melihat bahwa dinamika politik itu masih terus ada gitu. Dan tadi selalu merah, selalu Ibu Mega gitu. Dan Presiden sendiri juga kan memang dari merah gitu. Sehingga pada akhirnya wakil yang di seberang gitu kan, Gibran sendiri, anak dari Bapak Jokowi, berarti sebetulnya seperti terlihat berbeda nih, berbeda pandangan. Nah ini gimana nih Mas Andi? Sudah siap kalau akhirnya berbeda haluan dengan RI 1? Kenapa bisa beda Mas kali ini? Di kepala sayanya tetap. Yang berbeda mereka. Yang memutuskan berbeda mereka. Ya. Dari pemilu ke pemilu, ya saya tetap di garis merah. Ya Bapak Presiden, Mas Gibran juga dari pilkada dan pemilu juga di garis merah, yang kali ini memutuskan berbeda. Dan sayanya tidak bergerak, saya tetap berada di garis ideologi saya. Jadi pertanyaannya bukan kenapa saya berbeda dengan Presiden, bukan. Tapi kenapa Presiden berbeda dengan saya, kenapa Presiden tiba-tiba garisnya berbeda. Jadi saya berharap sih
nanti ada penjelasan yang substansial ya, penjelasan yang ideologis atau paradigmatik. Jadi apakah tiba-tiba dikatakan tidak lagi mengandalkan Dasar-Sila Bandung untuk politik luar negeri, tidak lagi mengandalkan Trisaktinya Bung Karno, ya misalnya tidak lagi mengandalkan berdikari untuk membangun ekonomi ke depan, ya tidak lagi berusaha untuk melihat sosok Sarinah misalnya untuk memberdayakan ekonomi perempuan. Nah, saya berharap ada penjelasan substantif, ideologis, paradigmatik yang menjelaskan perbedaan itu. Selagi belum ada penjelasan secara substantif dan juga ideologi yang disampaikan, yang kita nanti-nantikan untuk diberikan dari Presiden dan juga dari Gibran, katakanlah demikian, gimana Mas Andi? Ya gampang saja, saya balik aja ke arahannya Ibu Mega, ya udah fokus menangkan Ganjar, jangan mikirin orang lain. Ya sudah, saya balik aja ke arahan Ibu Mega itu. Jadi fokus menangkan Ganjar, nggak perlu mikirin anak presiden. Fokus menangkan Ganjar, nggak perlu mikirin ponakan dari ini, gitu. Fokus aja menangkan Fokus memenangkan Ganjar. Apa yang Mas Andi lihat dari sosok Ganjar dan juga Mahfud? Saya kenal Mas Ganjar sudah lama banget ya. Jadi kemudian melihat kesungguhan Mas Ganjar ketika bekerja, terutama ketika menjadi gubernur Jawa Tengah, prestasinya sangat banyak ya. Lalu kenal dengan Pak Mahfud, terutama ketika Pak Mahfud menjadi Menteri Pertahanan ya. Di era Gus Dur. Di situ saya sebagai akademisi pertahanan ya melakukan pertemuan dengan Pak Mahfud untuk memulai proses reformasi militer, reformasi TNI. Di situ kami mendiskusikan undang-undang pertahanan, undang-undang TNI dengan Pak Mahfud. Lalu ketika saya menjadi gubernur Lemhanas, Pak Mahfud itu sebagai Menko Polhukam ketua Dewan Pengarah Lemhanas. Jadi saya ngelihat ya Pak Mahfud sosok dengan integritas di bidang hukum, dianggap sosok yang membawakan suara keadilan yang nanti akan pas mendampingi Mas Ganjar. Ya sebetulnya 2019 sekalipun kami sudah bersiap-siap untuk mendukung Pak Mahfud. Saat itu saya ingat sudah ada perintah untuk menaikkan hashtag Jokowi MMD. Kami sudah memainkan hashtag itu sejak subuh, siang tengah hari hashtag itu sudah nomor 1 di media sosial. Lalu tiba-tiba harus dihentikan permainannya karena ada pergeseran pertimbangan politik yang membuat Pak Mahfud di 2019 tidak jadi dicalonkan. Jadi untuk kami ya ini kerja dengan Pak Mahfud yang tertunda 5 tahun. Berarti sebetulnya dari dulu Ibu Mega sudah mau Pak Mahfud menjadi cawapres ya? Setahu saya begitu, karena saya ingat betul di hari itu kami sudah bergerak dari subuh. Sebelum kemudian akhirnya ada keputusan tiba-tiba untuk membatalkan di siang hari. Saat itu pertimbangannya apa sih Mas Andi? Banyak orang menunggu-nunggu nih siapa yang akan menjadi cawapresnya Ganjar. Dan Mas Andi semua orang juga udah tahu bahwa ada di belakang segala strategi dan lain sebagainya gitu. Kenapa butuh waktu sekian lama meskipun namanya sudah sering digadang-gadang karena ada nama Sandiaga Uno, ada nama sempat Andika Perkasa juga muncul, Khofifah dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya ditentukan Mahfud MD gitu. Ya kerja kami memang selalu mengandalkan data-data keras ya. Data-data keras sesuai dengan permintaan dari pembuat keputusan, termasuk dari partai, disajikan data-data keras itu. Nah, pada saat semua analisis kami sudah diberikan, di situ saat kami melangkah mundur. Ya, melangkah mundur untuk memberikan ruang bagi otonomi politik, bagi pertimbangan-pertimbangan politik melakukan ya rasionalitas dalam politiknya gitu. Ya biasanya kalau dulu berinteraksi dengan Ibu Mega 2014 misalnya, Ibu Mega meminta kami untuk menganalisis sekian puluh calon wakil presiden. Lalu dikurangi menjadi 10, dikurangi menjadi 5, dikurangi menjadi 3. Nah, pada saat sudah menjadi 3, Ibu Mega cuma nanyanya begini, sederhana saja. Udah selesai di analisisnya? Sudah Bu. Pak JK ada nggak di 3 besarmu? Ada Bu. Ya sudah, itu saja.
Jadi Ibu Mega membutuhkan konfirmasi, tapi tidak mempengaruhi atau tidak intervensi ke proses akademik metodologi yang kami lakukan. Ya, pertanyaannya sederhana itu, Pak JK ada nggak di 3 besarmu? Ada Bu. Ya kemudian beberapa minggu kemudian Ibu Mega memutuskan Pak JK. Tapi Ibu Mega tidak pernah tanya, 5 besar itu siapa? 10 besar itu siapa? Bahkan 3 besar itu siapa? Ibu Mega tidak nanya. Ibu Mega sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan politik dengan pengalaman politik panjangnya, sehingga pertanyaan terakhirnya ke saya 2014 cuma itu. Dan pertanyaan itu ditanyakan juga di tahun ini? Iya. 3 besarnya siapa nih Andi? Gitu. Enggak, cuma nanya, Pak Mahfud ada? Ada Bu, itu aja. Berarti sebenarnya udah satu frekuensi ya sama Ibu Mega ya? Saya rasa Ibu Mega memiliki kematangan politik yang tidak bisa saya jelaskan gitu ya. Itu di luar kapasitas rasional akademik saya, mungkin karena ya Ibu Mega mengalami bagaimana kerasnya politik di tahun 65, di masa Orde Baru, jadi akhir Orde Baru, jadi Ibu Mega memiliki pertimbangan kematangan politik yang berbeda dengan banyak orang. Karena memang pada saat pengumuman itu pun ketika berbicara dengan rakyat di luar begitu ya Mas Andi, rata-rata memang mengatakan ya memang sebenarnya sudah pas nih kalau pasangannya Pak Mahfud, karena dianggap bisa mengimbangi Ganjar khususnya di dalam penegakan hukum dan lain sebagainya. Dan termasuk nanti kita juga mau bahas Mas Andi soal penegakan hukum dan juga soal program-program unggulan Indonesia Unggul di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan masih akan kami lanjutkan. One on One akan segera kembali. Dalam survei yang dilakukan Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang selama September 2023, Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi 3 calon atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Di Jawa Timur untuk calon presiden yang masih diunggulkan apabila 3 pasangan, maka yang diunggulkan adalah pasangan Ganjar Pranowo. Kalau 3 pasangan. Selain itu, Mahfud MD menjadi cawapres terfavorit di Jawa Timur dengan angka 19,4%. Unggul dari Kofifa yang berada di urutan kedua dengan angka 14,5%, diikuti Muhaimin di angka 10,9%. Survei ini melibatkan 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 100 kelurahan atau desa di 36 kabupaten kota se-Jawa Timur dengan sampling error kurang lebih 3,1%. Survei ini merupakan penelitian ilmiah independen yang didanai secara mandiri oleh UMM. Ya pemirsa, kembali lagi dalam pembahasan politik 5.0 di mana Ganjar dan Mahfud ini keduanya juga sosok yang sangat matang dan juga punya track record yang lengkap dalam berpolitik. Jadi mulai dari eksekutif, legislatif juga bahkan yudikatif ya Mas Andi. Nah dalam hal ini bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka lah yang terbaik untuk Indonesia, kalau dari Mas Andi sendiri? Yang pertama dari Mas Ganjarnya ya, sebagian besar 8 gerak cepat yang ditawarkan menjadi misinya Ganjar Mahfud itu sudah pernah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Ya. Jadi misalnya ada program penurunan kemiskinan misalnya, maka kita bisa melihat prestasi Mas Ganjar di Jawa Tengah secara signifikan menurunkan angka kemiskinan sehingga mengentaskan lebih dari 1 juta orang miskin di Jawa Tengah selama Mas Ganjar menjabat. Misalnya ada program energi hijau gitu ya. Mas Ganjar di Jawa Tengah sudah memulai dengan membuat desa mandiri energi dengan memanfaatkan gas rawa ya, yang kemudian bisa ada di beberapa belas desa percontohan. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Mas Ganjar adalah gubernur yang bekerja dan memiliki karakter kerja yang cepat dan akan mudah nanti segera menginisiasi 8 gerak cepat yang diinginkan. Tapi Mas Ganjar mengatakan ke kami, saya ingin bergerak cepat dan untuk itu saya butuh 3 fondasi. Harus ada 3 fondasi itu. Tanpa 3 fondasi ini
nggak mungkin saya melakukan gerak cepat itu. 3 fondasi yang diminta oleh Mas Ganjar adalah yang pertama langsung anti korupsi, bebas dari korupsi. Dari bebas korupsi ini kita bisa meningkatkan ketersediaan anggaran, dan untuk itu kita membutuhkan birokrasi yang efisien, digital, dan bersih. Nah, 3 fondasi yang Mas Ganjar butuhkan, terutama yang anti korupsi dan birokrasi yang bersih itu, ya sangat-sangat lekat dengan sosok Pak Mahfud. Jadi kemudian ya sudah kami pikir-pikir, oke, ada 8 gerak cepat. Sebagian besar pernah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Lalu ada 3 fondasi yang berbasis pada dasarnya adalah good governance. Ya, itu akan benar-benar sangat bisa ditopang oleh Pak Mahfud. Oke, dan ada beberapa program yang sudah disampaikan untuk mencapai Indonesia Unggul. Dan dari sekian banyak program ini turunannya itu sudah dipersiapkan dengan detail juga, Mas Andi. Karena kan ada yang tadi dikatakan untuk mengataskan kemiskinan dan juga untuk memberikan satu rumah begitu sarjana ya, begitu kan. Ini kan tentunya akan menjadi banyak pertanyaan bagi masyarakat bagaimana realisasinya, mekanisme dan lain sebagainya untuk mencapai Indonesia Unggul tadi itu, Mas Andi. Ya, program visi misi terutama 8 gerak cepat yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud itu didiskusikan sudah lama gitu ya. Dan kami sudah melakukan simulasi teknokratiknya sampai anggaran ya untuk mengetahui ini realistis atau tidak. Jadi tidak sekedar menempatkan angka-angka yang bombastis gitu ya. Jadi misalnya untuk penurunan kemiskinan absolut menjadi 0% di tahun 2029, ya 400-an triliun dana yang dibutuhkan bisa secara simulasi teknokratik itu disiapkan gitu. Ya yang paling penting tentunya menawarkan satu gebrakan baru yang nanti merupakan perpaduan antara presiden dengan wakil presiden, ya Mas Ganjar dengan Pak Mahfudnya. Nah, saya ketika Pak Mahfud sudah dideklarasikan mungkin sudah ketemu hampir 6 kali ya dengan Pak Mahfud membicarakan visi misi, dan menariknya Pak Mahfud itu bisa menggunakan pendekatan-pendekatan hukum dan keadilan hampir untuk semua program yang ditawarkan. Jadi saya ngetes Pak Mahfud, gimana caranya memakai perspektif hukum dan keadilan untuk memberantas stunting. Ya, mengurangi stunting. Ini kan masalah kesejahteraan, ini masalah kesehatan. Ya, Pak Mahfud lah itu wujud paling nyata dari ketidakadilan. Ya, masih ada kelompok masyarakat kita yang jauh tertinggal pada saat Indonesia sudah negara nomor 20 dunia secara ekonomi. Jadi jangan sampai kita melompat menjadi negara nomor 10, menjadi negara nomor 4 di 2045, sementara ketidakadilannya karena masih ada masyarakat yang tertinggal masih ada. Untuk itu pemerataan harus menjadi fokus, dan itu adalah cermin dari keadilan yang ingin dibawa oleh Pak Mahfud. Saya ngetes satu lagi misalnya tentang transisi energi. Ya, transisi energi gimana caranya supaya listrik kita beralih dari energi coklat fosil yang mengandalkan misalnya solar dan batu bara menjadi energi terbarukan, ya apakah solar panel dan seterusnya. Ya Pak Mahfud, itu kan membutuhkan investasi. Investasi membutuhkan kepastian hukum. Ya, sehingga jangan sampai pada saat harga batu bara tinggi sekali kita langsung mencari sumber energi terbarukan. Tapi nanti pada saat harga minyak misalnya rendah, ya, udah nggak logis lagi secara ekonomi untuk meneruskan transisi energi hijau, kita balik lagi programnya. Enggak, itu harus ada kepastian hukum sehingga investor mau memang bersama-sama mengalihkan energi coklat kotornya menjadi energi hijau. Nah ini saya bilang, wah ini pas ini kombinasinya antara Mas Ganjar yang bisa bergerak cepat, yang sudah punya pengalaman sebagai gubernur, dengan Pak Mahfud yang akan terus-menerus memastikan bahwa hukum dan keadilan menjadi salah satu pendekatan utama dalam pemerintahan Ganjar Mahfud ke depan. Iya, karena memang kan kalau bicara soal investasi memang nggak bisa terlepas dari kepastian hukum, Mas Andi. Apalagi kalau bicara soal energi itu yang menariknya adalah ketika harus ada perubahan begitu ya, atau nggak kita transisi dari energi terbarukan katakanlah. Sementara kan masih banyak juga tuh, Mas Andi, masyarakat Indonesia yang memang masih menengah ke bawah gitu, secara penghasilan juga masih sangat kecil gitu kan ya. Apakah itu juga sudah dipertimbangkan? Apa sudah dibahas juga bagaimana nantinya harga listrik sendiri pasti kan akan mengalami perubahan begitu Mas Andi?
Ya, dan itu lagi-lagi sudah ditunjukkan Mas Ganjar dalam program-programnya di Jawa Tengah ya. Ya, program Desa Mandiri Listrik, program subsidi listrik untuk keluarga-keluarga miskin di Jawa Tengah itu sudah dilakukan Mas Ganjar dalam 10 tahun. Mas Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ya, ya tadi misalnya Desa Mandiri Energi ditunjukkan Mas Ganjar dengan membuat ada desa-desa yang mengandalkan gas rawa sebagai sumber energinya. Jadi Mas Ganjar memang sudah memiliki pendekatan menggeser transisi energinya ya. Jadi kalau kami berbicara misalnya di antara lain saya pernah mendengar usulan dari Mas Ganjar, ya sudah kalau gitu nanti Pertamina dan PLN kita kasih saja visi misi Pertamina dengan PLN itu sudah langsung energi hijau, langsung transisi energi, sehingga KPI-nya itu bukan keuntungan yang didapat dari bisnis energinya, tapi KPI-nya adalah berapa persen dari coklat kotor menjadi hijau, itu aja langsung KPI-nya. Lalu ya seperti dulu ada perusahaan minyak besar di Inggris misalnya yang mengubah logonya supaya langsung kelihatan bahwa target misi KPI dari perusahaan itu sudah berubah, tidak lagi sekedar bisnis energi, tapi sekarang sudah ada visi ideologisnya untuk menciptakan energi yang lebih bersih. Oke, ini menarik sih Mas Andi. Selain bicara soal energi, bicara juga soal proyek di IKN dan lain sebagainya yang saat ini juga memang selalu disampaikan bahwa program ini harus terus berjalan karena ini flagshipnya gitu kan. Kenapa Mas Andi? Yang tidak boleh ada di Indonesia itu patahan program hanya karena pemimpinnya berganti. Ya, yang harus kita coba cari adalah keberlanjutan, ya, sehingga apa yang sudah dihasilkan baik di pemerintahan sebelumnya diteruskan, tidak patah mulai dari nol lagi, tidak patah mulai dari nol lagi. Ya, Mas Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan tentunya akan sangat akrab dengan terminologi pembangunan semesta dan berencana yang diusung oleh Bung Karno di tahun 60-an. Itu yang selalu menjadi pendekatan utama dari kader PDI Perjuangan untuk bergerak ke depan. Ya, pembangunannya semesta harus sifatnya integratif antara pusat dengan daerah dan juga lintas sektor. Itu arti kata semesta. Berencana benar-benar harus direncanakan 5 tahun mau apa, 10 tahun mau apa, 20 tahun mau apa. Dan Pak Jokowi kan berasal dari PDI Perjuangan. Jadi memang dalam 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan sekarang yang akan dipercepat menjadi Indonesia Unggul oleh Mas Ganjar di 2024-2029 mengandalkan keberlanjutan itu. Dan program-program misalnya yang kita nilai sudah baik, yang perlu dipercepat seperti hilirisasi industri yang mengandalkan komoditas-komoditas strategis pasti diteruskan. IKN yang tidak hanya sekedar memindahkan Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, tapi juga akan membuat kita memiliki prototipe, ini loh membangun kota yang hijau, ini loh membangun kota yang digital, kota yang pintar, kota yang terhubung dengan rantai pasok dunia, itulah IKN. Ya, dan itu pasti akan dilanjutkan dan itu ada dalam 8 gerak cepatnya Mas Ganjar. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat yang masih skeptis Mas Andi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Karena kan tidak semua orang bisa sependapat. Meskipun memang semua setuju melihat padatnya ibu kota saat ini dan pemerataan ekonomi juga harus dilakukan sesegera mungkin gitu. Gimana Anda menjawab skeptis dari masyarakat ke saat ini? Ya, lagi-lagi sebagai kader PDI Perjuangan, ibu kota yang bukan di Jakarta itu udah sesuatu yang kita diskusikan lama. Ya, Bung Karno pernah mengusulkan kota Palangkaraya misalnya sebagai ibu kota Indonesia. Jadi ketika Pak Jokowi setelah menang pemilu 2019 ada pertemuan khusus di salah satu restoran di Menteng lalu membicarakan perpindahan ibu kota itu, ya kemudian kita bicarakan kenapa ya dulu Bung Karno mengusulkan Palangkaraya. Lalu kita kemudian apa Palangkaraya aja atau sesuatu atau satu tempat yang benar-benar mulai dari nol. Akhirnya diputuskan mulai dari nol, lalu dicari posisi-posisinya, ya muncul letak Penajam Utara, Cepaku itu sebagai tempatnya Nusantara.
Tapi simbol yang ingin didapat tadi, bahwa ini akan menjadi the first smart city, the first digital city, the first green and forest city, lalu the first global hub, ya, global supply chain, yang moga-moga nanti bisa membuat roadmap atau side plan, blueprint dari Ibu Kota Nusantara itu yang akan menjadi blueprint awal ke kota-kota lain di Indonesia. Oke, sebenarnya kalau ngomong sama Mas Andi begitu ya teman-teman, banyak banget nih Mas Andi pertanyaan, apalagi mengingat ada banyak program yang sudah disampaikan, program Gerak Cepat Indonesia Unggul. Singkatnya nih Mas Andi ya, karena nanti kita bisa bahas lagi di segmen berikutnya gitu. Sat-sat kan selama ini harus cepat gitu. Apa yang tiba-tiba terbentuk, atau mungkin pertanyaannya gini, untuk Indonesia yang unggul, sumber daya manusia yang unggul, berarti kan semuanya harus dipersiapkan dari A sampai Z, termasuk pendidikannya. Dan belum semua orang juga mendapatkan pendidikan yang merata, begitu Mas Andi. Ya, kenapa Mas Ganjar memakai kata cepat ya? Itu benar-benar dari Mas Ganjar sendiri, jadi bukan dari kami. Bukan dari kami, tim yang membantu merumuskan visi misi. Ya, kami bertanya ke Mas Ganjar, dijelaskan, waktu itu saya ingat malam hari jam 11 malam. Ya, dijelaskan oleh Mas Ganjar. Itu karakter saya kalau kerja. Tanya aja nih teman-teman dari Jawa Tengah yang mendampingi saya. Saya di mobil pasti ada aduan, ada keluhan, ada masalah yang harus saya selesaikan. Ya sudah, dari mobil itu saya bisa telepon bupati, wali kota, kepala dinas, dan seterusnya. Ada Twitter masuk ke akun saya, ya udah langsung saya balas, saya forward ke kepala-kepala dinas yang relevan saat itu juga untuk mencari solusi-solusinya. Itu karakter kerja untuk Mas Ganjar. Cepat, satset, gaspol, itu karakter kerjanya. Tapi di satu sisi lain, Mas Ganjar juga menyadari bahwa kita akan segera punya bonus demografi yang nanti akan memuncak tahun 2032, tahun 2033, dan akan berakhir cepat. Bonus demografi itu tidak akan berlangsung 20-30 tahun. Bonus demografi biasanya cuma berlangsung 10-12 tahun. Jadi Mas Ganjar ingin memastikan kita cepat-cepat bekerja, memanfaatkan jendela bonus demografi yang kemungkinan besar tidak akan terulang. Betul. Ya, jadi kalau misalnya Amerika Serikat, bonus demografinya sudah lewat. Jadi tahun 70-an, Jepang sudah lewat di tahun 80-an. Cina sudah lewat bonus demografinya di tahun 2000-an. Tapi ada negara-negara yang bonus demografinya masih nanti. Ya, misalnya Amerika Latin, gitu ya, Argentina, Brasil, bonus demografinya itu masih tahun 2060. Ya, bahkan kalau misalnya Nigeria, bonus demografinya masih tahun 2090. Nah, kita salah satu negara G20 atau mungkin satu-satunya negara G20 yang bonus demografinya akan kita peroleh dalam 10 tahun ke depan. Nah, untuk itu kita harus cepat memastikan sumber daya manusianya memang menjadi bonus. Ya, karena itu banyak di gerak cepatnya Mas Ganjar, ada tentang pendidikan, ada tentang riset, ada tentang inovasi, memastikan keluarga miskin di masing-masing keluarga minimal ada 1 orang bergelar sarjana. Ya. Dan untuk Mas Ganjar ini satu program yang bisa segera Mas Ganjar cepat dilakukan karena lagi-lagi sudah dilakukan di Jawa Tengah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa untuk membahas yang lebih detail terkait dengan program Gerak Cepat dari Ganjar dan juga Mahfud MD usai jeda. Sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, suara Nahdlatul Ulama selalu diperebutkan dalam pemilihan presiden. Untuk mengetahui peta suara di kalangan NU, Al-Farah Research Center menggelar survei pada 1 hingga 6 Oktober lalu. Menggunakan multi-stage random sampling, wawancara tatap muka 1.517 responden di atas 17 tahun di seluruh provinsi Indonesia. Menemukan pemilih yang merasa dekat atau terafiliasi dengan Ormas NU sebesar 40,7% dari total sampel survei. Dari situ dipetakan suara pemilih NU terkait 3 pasangan capres dan bacawa pres. Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 36,7%, Prabowo Gibran Rakabuming 33,2%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,3%. Pemilih NU yang belum memutuskan pilihan sebesar 13,8%.
Duet Ganjar Mahfud juga mendominasi di sektor pemilih Gen X dan Baby Boomers. Ya pemirsa, ini masih melanjutkan kembali untuk menuju Indonesia Unggul, Mas Andi. Saya sebagai perwakilan anak muda begitu ya, sangat tertarik dan concern sekali dengan pembentukan sumber daya manusia tadi. Lewat pendidikan, kemudian sarjana di setiap keluarga miskin. Dan juga lapangan kerja begitu kan. Dengan bonus demografi yang masih panjang, bisa ini terselesaikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang betul-betul militan secara mentality, secara point of view dan lain sebagainya untuk mencapai target Indonesia Unggul ini, Mas Andi? Ya kalau di kami itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi harus, ya pasti ya. Kalau bisa atau tidaknya bisa dibuat lebih cepat atau tidak. Tapi keharusan, kepastian bahwa kita memiliki Indonesia unggul ditopang oleh sumber daya manusia itu wajib. Ya. Tanpa itu maka Indonesia akan terjebak di pendapatan kelas menengah, middle income trap yang tidak kemana-mana selama 10-20 tahun ke depan. Karena itu kalau dilihat dari program gerak cepatnya Mas Ganjar, ada 8 program, nomor 1 dan nomor 2 itu langsung terkait sumber daya manusia. Teknologi. Karena Indonesia hanya akan bisa unggul kalau sumber daya manusianya, anak-anak mudanya bisa akrab menguasai teknologi. Dan itu banyak di program-programnya Mas Ganjar di 8 gerak cepat itu, kata-kata seperti pendidikan, riset, inovasi, anggaran riset, beasiswa, dan seterusnya penuh ya dengan kata-kata itu, baik untuk konstituen atau komunitas anak muda atau konstituen komunitas yang memang spesifik harus kita segera berdayakan dari misalnya kelompok-kelompok keluarga miskin. Ya, program-program itu sangat banyak yang ditawarkan karena kita menyadari jangan sampai kita berusaha sekarang nomor 16 dunia bergerak menjadi nomor 4 dunia dalam waktu 25 tahun ke depan, terus masih ada kelompok-kelompok di masyarakat yang tertinggal. Nah, ini mereka yang harus diberdayakan terlebih dahulu. Tapi gimana caranya, Mas Andi? Kalau misalnya memang itu menyasar untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, begitu kan? Sementara kan banyak nih, apakah pendataannya, terus kemudian apa yang ditanggung oleh negara, apakah sekolahnya aja atau semuanya dari bukunya sampai uang gedung dan lain sebagainya, itu gimana, Mas Andi? Ya begitu. Nanti pertama memang yang ingin diperkuat menjadi PR yang tidak kelar-kelar ya di pemerintahan adalah satu data. Ya, program satu data. Nah, berbasis program satu data di mana kita akan mengandalkan NIK, yang dari NIK itu kita bisa betul-betul mengetahui efektivitas penyaluran program by name by address ya. Sudah dicontohkan, misalnya saya lihat di tahun lalu proyek percontohan yang berhasil NIK by name by address untuk menyalurkan program itu ada di Sulawesi Barat. Misalnya berhasil, sangat baik dilakukan di sana. Misalnya kalau untuk stunting, karena melakukan sensus sangat berhasil dilakukan di NTT. Ya, saya berinteraksi dengan teman baik saya Bang Victor Laiskodat, Pak saat Bang Victor gubernur di sana. Jadi kita sudah bilang ini bisa dilakukan. Kita sudah punya modelingnya, tinggal dipercepat saja. Jadi pengalaman di Jawa Tengah itu ada proyek 80.000 ya keluarga miskin yang diberikan beasiswa, dan beasiswanya memastikan bahwa anaknya bisa bersekolah tanpa mikir biaya apalagi yang mau dikeluarkan. Uang sekolah pasti gratis, semua pembiayaan yang terkait dengan misalnya kegiatan-kegiatan sekolah nol dihilangkan, mulai dari buku, bahkan kalau ada kebutuhan memberikan asupan nutrisi karena dia terindikasi stunting ya pada saat lahir atau balita. Nah, itu diberikan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ya kami yakin perbaikan-perbaikannya bisa segera cepat dilakukan, sehingga gerak cepat nomor 1 tentang sumber daya manusia, gerak cepat nomor 2 tentang penguasaan teknologi, riset dan inovasi bisa dikombinasikan untuk memastikan bonus demografinya bisa kita dapatkan. Berarti sebenarnya dengan kata lain, kalau untuk beberapa tahun ke depan lapangan kerja yang akan dibuka paling banyak itu yang berkaitan dengan IT dan juga teknologi dong, Mas Andi? Itu akan menjadi salah satu game changernya ya. Tapi dengan melihat kesempatan yang ada, yang mungkin yang akan terbesar masif akan terlihat dari proses hilirisasi industri. Ya, kalau hilirisasi industri itu mulai dari
kita harus memikirkan dari ketersediaan bahan baku yang harus diolah dengan prinsip hijau, misalnya prinsip kelestarian lingkungan, sampai nanti produk-produk turunan. Nah, itu akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Ya, peramalannya atau estimasinya, kalau proses hilirisasi industri itu bisa kita lakukan untuk komoditas-komoditas strategis Indonesia yang ada di luar katakanlah nikel, ya maka penciptaan lapangan kerja akan jauh lebih cepat di 2024-2029. Oke, Mas Andi, visi misinya sangat clear dan sangat jelas, program-programnya juga. Kemudian kalau aku tuh ke lapangan ngelihat bagaimana relawan, wah pro Ganjar dan Mahfud dan lain sebagainya. Dan dari tim TPN sendiri ada nggak sih Mas Andi pelatihan atau mungkin edukasi politik gitu kepada teman-teman relawan supaya dukungan mereka itu sampai nanti di hari pencoblosan itu tetap sama, tidak tergoyahkan dengan manuver-manuver politik dalam tanda kutip money politik katakanlah, seperti itu Mas? Itu memang kerja keras yang sudah dilakukan bahkan sebelum TPN terbentuk ya. Karena relawan-relawannya sudah menghimpun diri, lalu dikoordinasikan dengan sangat baik oleh Mas Ahmad Basara, oleh Bang Adian Apitupulu, Bang Deddy Sitorus di Rumah Aspirasi. Kemarin malam ada pertemuan dengan 500-an simpul relawan ya se-Indonesia. Jadi yang menghampiri saya bilang, saya dari Padang, saya dari Lampung, saya dari Bau-Bau, dan seterusnya. Kita kaget-kaget juga ya, karena itu menunjukkan bagaimana Mas Ahmad Basara dengan tim dan juga Pak Luki di Deputi Kinetik ya, itu sudah berhasil melakukan konsolidasinya. Tapi yang menarik adalah antara lain kita bisa melihat konsistensi bahwa sebagian besar relawan yang dulu bergerak untuk Pak Jokowi di 2014, yang bergerak di 2019, itu ada di sekeliling kami. Jadi kemudian chemistry-nya nggak perlu lagi dibentuk. Ya, chemistry-nya nggak perlu lagi dibentuk, kita sudah tahu cara kerjanya, kita sudah tahu kapasitas yang mereka miliki, kita sudah tahu simpul-simpul jejaring yang mereka miliki, jadi tidak membutuhkan waktu lama. Jadi ketika kemarin kami ada acara di Senayan, itu kayak reuni. Reuni pada teman-teman yang sudah bekerja bareng-bareng dari 2014, dari 2019, dan ini meyakinkan kami bahwa konsolidasi tim akan berlangsung sangat cepat karena chemistry sudah ada, trust sudah ada, dasar untuk bergeraknya, ideologinya juga sama. Ya, karena memang sudah bergerak bareng-bareng dari 2014 dan 2019. Namun bagaimana dengan anggapan kalau katanya akan ada perpecahan suara, Mas Andi? Tampaknya kalau kemarin Mas Ahmad Basara sampaikan, ini relawan-relawan ini sudah bergabung untuk kemudian menghimpun diri berkonsolidasi beberapa bulan yang lalu. Dan kemarin Mas Ahmad Basara melaporkan 100% yang sudah menghimpun diri sebelum deklarasi tetap di sini. Ya, bahkan nambah. Ya. Jadi di kami yakin benar soliditas, kekompakan itu ada, dan saya sangat menikmati bekerja di TPN ya dengan Mas Arsyad, walaupun Mas Arsyad ternyata pekerja keras. Jadi kalau saya bertemu Mas Arsyad tiap hari menyapa selamat pagi, nanti selesai kerjaan hari itu menyapanya juga selamat pagi. Jadi saya belum dari pernah pagi sampai pagi ya. Saya belum pernah pulang di hari yang sama. Ya, pulang selalu di hari besoknya, di hari yang sudah berganti ya. Hari ini kami ada rapat pertemuan seluruh tim dan seluruh deputi gitu. Saya ngelihat jadwal kerjanya kaget sendiri karena rapat terakhir yang harus saya pimpin itu dimulai jam 22.40. Saya bilang ini saya belum pernah bekerja ada rapat jam 22.40, berarti itu rapat akan ditutup dengan selamat pagi lagi. Gitu. Tapi saya menikmati kerja dengan Mas Arsyad, ada Pak Andika Perkasa di situ, ada Pak TGB di situ, ya ketemu lagi dengan Mas Sandiaga Uno gitu. Sangat menikmati kerja ketika chemistry sudah ada, trust sudah ada, tahu persis apa yang akan dilakukan ke depan. Iya sih, karena memang kalau Anggi sendiri kalau ngelihat sepertinya capek gitu ya, kalau ngelihat teman-teman di TPN gitu kan, tapi tidak menunjukkan capek gitu. Dan memang benar sih, pagi Mas gitu kan, pagi Pak Arsyad gitu, ntar ketemu lagi pagi Pak. Ya, benar, pagi gitu pagi. Berarti sebenarnya chemistry dan juga trust itu yang sebetulnya kalau bisa dibilang bisa menangkis yang namanya money politik, insentif money politik ke depannya begitu ya, Mas Andi? Betul, ya memang
Ya saya juga kemarin ya sekitar jam 9:30 itu 9:30 malam bertemu dengan beberapa aktivis 98 yang dulu bersama-sama bergerak, baik dulu statusnya mahasiswa atau dulu sudah menjadi tokoh masyarakat sipil. Ya, lalu di pertemuan pembicaraan malam itu nuansanya adalah ini bukan sekedar milih Ganjar Mahfud. Ya, 2024 ini bukan sekedar milih Ganjar Mahfud, tapi kita harus memastikan konsolidasi demokrasi terjadi. Ya, kita harus memastikan bahwa demokrasi yang dulu kita awali dengan reformasi dan menghasilkan pemilu demokratik pertama tahun 99 itu bisa menghasilkan pemilu demokratik ke-6 2024 lalu tuntas ketika nanti ada pemilu demokratik ke-7 2029. Nah, karena begitu kita berhasil melakukan 7 kali pemilu demokratik berturut-turut, Indonesia matang. Kalau tiba-tiba di 2024 terjadi gangguan di proses konsolidasi demokrasi, kita balik ke titik nol. Lalu kita harus 7 kali lagi ke depan baru mematangkan demokrasi. Ini tinggal 2 kali lagi pemilunya untuk mematangkan demokrasi. Jadi kemarin kami sepakat, ayo kita bergerak bukan sekedar memilih, memastikan Ganjar Mahfud menang, tapi memastikan demokrasi matang, memastikan netralitas aparat, ya, memastikan tidak ada abuse of power, ya, yang nanti mematahkan perjuangan demokrasi yang sudah kita lakukan dari 99. Ya, ini menarik ketika bicara soal demokrasi dan juga jangan sampai ada abuse of power, Mas Andi. Saya ingat terakhir baru-baru inilah ya, sempat kita ngobrol, Mas Andi itu selalu menyuarakan bagaimana kita tuh harus tetap santun dalam berpolitik dan lain sebagainya. Tapi kan nggak dipungkirin juga Mas Andi, kalau setiap pilpres atau setiap pemilu ada yang namanya kampanye hitam, fitnah, dan lain sebagainya. Ini gimana Mas Andi, teman-teman di TPN menyikapi atau langkah konkret untuk melawan itu semua? Ya, strategi kampanye seperti juga strategi berjualan produk, yaitu memang harus bisa menjelaskan apa keunggulan dari program kita, apa keunggulan dari kandidat kita. Ya, jadi misalnya saya tidak bisa menjual karpet merah yang ada di bawah saya dengan menjelaskan jeleknya karpet hitam. Ya, saya harus menjelaskan bagusnya karpet merah ini. Saya harus menjelaskan jelas apa oke-nya Mas Ganjar, sinerginya dengan Pak Mahfud, 8 gerak cepatnya, 3 fondasinya, itu yang harus saya jelaskan. Jadi strategi yang diulang-ulang di pertemuan-pertemuan TPN adalah kita cuma punya satu strategi. Strategi itu adalah menangkan Ganjar Mahfud. Jangan berusaha membuat strategi kalahkan X, kalahkan Y. Strateginya menangkan Ganjar Mahfud. Nah, kalau kita fokus menangkan Ganjar Mahfud, maka yang harus kita berusaha membuatnya meresap ke semua pikiran dan hati pemilih adalah kenapa harus Indonesia unggul, kenapa harus cepat, kenapa negara maritim, kenapa adil dan lestari, kenapa 8 gerak cepat, kenapa 3 fondasi yang dibutuhkan untuk melakukan 8 gerak cepat itu yang harus diulang-ulang. Ya, sehingga kemudian pemilih akan merasa ya Ganjar dan Mahfud lah yang akan bisa, yang akan tepat menjadi presiden, wakil presiden di 2024. Oke, yang terakhir Mas Andi, seberapa yakin Anda bahwa kandidat Anda ini akan memenangkan pemilu 2024? Bekerja harus dengan keyakinan ya. Jadi sekarang programnya dibuat dengan langkah-langkah pasti, dengan simulasi-simulasi yang rasional dan objektif. Ya, nanti setelah ini saya harus bergabung dengan Mas Arsyad untuk melakukan rapat panjang sampai hari Minggu ya, untuk menyusun strategi-strategi kampanye sampai kira-kira debat pertama. Ya, kita memilah-milah strategi kampanye dalam beberapa tahap. Ini tahap pertama sampai debat pertama dengan menggunakan data-data objektif, rasional yang kemudian sekarang dibantu dengan artificial intelligence. Oke, baik, terima kasih Mas Andi. Semoga tetap sehat Mas Andi, Bang Arsyad dan semuanya, karena kayak kerja kerasnya luar biasa sekali. Terima kasih, Bang Anggi. Kita percaya nanti apa yang akan menjadi pilihan masyarakat 2024, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi. Baik, terima kasih pemirsa, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto bahwa chemistry terbangun itu dapat membuat para relawan maksud kami bisa menjatuhkan pilihannya
pada Ganjar dan juga Mahfud. Dan itu dia tadi kerja keras politik 5.0 untuk menangkan Ganjar Mahfud. Terima kasih sekali Mas Adi Wijayanto. Terima kasih pemirsa. Saya Agi Pasaribu pamit undur diri. Sampai jumpa.